Halo Selnovers, selamat datang di video pertama kami di channel Selnopic Play. Kali ini Selnovers ditemani oleh saya, Galuh Prasetya, yang akan mensimulasikan sebagai CEO di game Office Management 101. Jadi, game Office Management ini adalah suatu game simulasi mengatur lingkungan kantor seperti SOP kerja, mengatur gaji karyawan, membangun tata letak kantor sesuai dengan keinginan kita, dan fitur-fitur lainnya yang bisa kita atur. Disclaimer bahwa Game Office Management 101 ini masih tahap alpha atau early access yang dapat Selnovers mainkan di Steam dengan harga 100 ribuan, atau Selnovers juga bisa memainkan secara gratis di Steam dengan versi demonya. Oke, langsung saja kita mulai gamenya. Ready to explore. Oke, langsung saja kita ke new game. Kita pilih sandbox aja, karena kalau skenario kita ada tutorial dan ada juga office yang sudah disediakan. Kita pilih sandbox. Nanti di sandbox ini kita milih ada quick start, empty, Yuri Office. To left ini dua ini adalah template dari developer, dan quick start juga sama template. Di dalamnya udah tersedia bangunan-bangunan yang sudah jadi. Jadi untuk kita mencoba fitur-fiturnya, kita pilih empty saja. Nanti kita bisa membangun custom tempat kerja kita di dalam. Nah, di sini ada unlimited money, atau kita bisa memasukkan berapa uang awal yang didapatkan oleh pemilik perusahaan. Kita pakai 300 ribu dolar aja standar karena dapat funding. Di sini ada starting season, dimulai dari spring, summer, autumn, bebas pilih. Misalkan autumn atau summer, musim panas aja ya, musim panas. Kemudian kalau kita checklist awal furniture unlocked, itu semua furniture yang ada di dalam game itu sudah terbuka. Sama kayak buildable area juga sama, kita checklist aja biar furniturnya udah kebuka dan tinggal pakai. Kita langsung saja proses anyway. Nah, jadi setelah kita next, sekarang ada di panel customisasi player. Jadi di customisasi player ini kita bisa mengcustomisasi nama dari CEO, nama company-nya, terus skill yang dimiliki oleh si pemilik perusahaan ini. Ada 3, ada basic engineering, perfectionist, basic design skill. Juga di sini juga sama ada portnya kayak skill. Kita kasih nama dulu aja si pemilik perusahaannya. Kita kasih nama Berlian aja lah, Berlian. Terus kita kasih nama perusahaannya apa nih? Kita kasih nama Selnopic Play aja, Selnopic Play. Nah, ini ada logo perusahaannya. Misalkan teman-teman di bidang teknologi, ini ada logo perusahaan, logonya prosesor. Ini beda lagi. Ini sesuai selera, cuman di sini nggak bisa custom dari desain kita. Ini udah disediakan oleh developernya. Jadi kita tinggal memilih aja logo yang cocok untuk perusahaan kita di bidang apa. Misalkan di bidang desain, misalkan ini di bidang teknologi, misalkan ada komputer, ada prosesor, kalkulator, plug casan tuh, ada kalkulator. Tergantung kita
di bidang desain dulu aja. Mungkin bidang desain apa yang cocok. Nah ini nih, nah kita pakai logo ini aja. Jadi di basic skill si pemilik perusahaan kan kita memilih bidang desain grafis misalkan. Kita pilih basic design skill aja. Nanti si pemilik perusahaan nyari project-projectnya tentang desain grafis seperti itu. Oke. Terus basic keduanya ada apa? Ada engineering skill, ada perfectionist, basic testing. Kita mau fokus ke desain sama testing aplikasi, misalkan kita pilih testing skill. Oke. Jadi ada dua skill yang dimiliki oleh si pemilik perusahaan, yaitu basic design skill dan basic testing skill. Kemudian di sini ada customisasi apa? Karakter. Kita bisa memilih mata, rambut. Nah, kita cari yang cocok aja sesuai keinginan kita, sesuai selera kita. Ini bajunya, ini celananya. Nah, seperti ini aja lah. Kayak pengusaha beneran gitu. Nah, seperti itu. Kalau udah selesai, kita down aja. Down. Nah, ini belum ada apa-apa nih. Belum ada apa-apa. Kita bangun dulu perusahaannya. Ini kayaknya saya salah input ya. Tadinya 300.000, malah 30.000 dolar. Gak apa-apa, kita potong aja budgetnya untuk bangunan misalkan, dan komputer. Paling yang kita butuhkan itu cuman komputer dan keperluan lain di kantor. Berarti kita bangun kantornya yang minimalis aja agar tidak menguras dana. Untuk area kerja mungkin kita segini aja ya. Kita memakan 12.000 dolar. 9.000 dolar segini. Ini untuk area kerja. Oke lah. Ini untuk area kerja. Nah ini kalau teman-teman merasa gak nyaman karena terhalang tembok, kita bisa pilih di menu ini toggle wall height agar tidak terhalang. Nah ini untuk area kerja. Kemudian kita bangun area untuk dapur misalkan, karena di kantor ini perlu dapur untuk makan, untuk ngopi. Dapur gimana ya, dapur segini cocok kayaknya nih, 5.000. Kita udah minus 9.000 nih dapur. Kemudian kita bangun untuk area kamar mandi. Ini bikin kecil aja kamar mandi mah. Dapur, nah segini aja, 2.000. Udah cukup kayaknya segini. Terus kita bikin pintu biar si pemilik perusahaannya bisa masuk ke kantornya. Kalau gak ada pintu itu susah masuknya. Mana nih pintu? Kita pencarian aja ya. Door. Nah, ada glass door, ada elevator. Ini untuk lift kayaknya. Kita pakai yang termurah aja dulu ya. Ada wooden door, ada wooden door with a window. Kita
Kalau untuk keluar kita wooden door aja, karena kalau pintu ada window-nya itu orang di luar takut ada yang ngintip gitu. Kita pilih ini aja. Nah, setelah kita pilih, di sini ada tombol untuk memindahkan furnitur tadi, menjual dan membeli, kemudian pencarian furnitur lain. Karena kita butuh pintu lagi untuk masuk ke dapur dan kamar mandi, kita buy another. Nah, ini untuk ke dapur, buy another lagi untuk ke kamar mandi. Nah, untuk pintu udah nih. Sekarang kita, kalau di kantor itu harus ada lampu biar terang. Kalau gelap itu takut kerjanya gak nyaman, gelap. Kita pencarian aja lampu. Nah, banyak nih. Ada wall lamp, kita pilih yang termurah aja untuk memotong budget. Kita beli laptop nanti. Lampu, kita buy another lagi. Nah, ini basic bangunan kita nih. Kalau teman-teman mau ngegeser-gesernya, cukup klik kanan aja. Bisa. Kita sekarang cari komputer dulu buat kita kerja. Sebelum cari komputer, kita harus pakai mejanya dulu, karena kalau di lantai itu nanti kagok kerjanya. Kayak saya dulu di lantai, gak enak kerja di lantai. Nah nih, oke, meja. Nah, ini middle size black table. Kita yang murah dulu aja untuk memotong budget. Ini selain gamenya untuk senang-senang, ini bisa juga untuk memanajemen keuangan kita sebenarnya. Udah, kita cukup satu dulu aja. Terus kemudian kita beli kursi. Karena kalau gak pakai kursi nanti disangkanya warnet bukan kantor. Kita tong sampah dulu aja. Tong sampah. Terus kursi. Chair. Kita yang termurah dulu. Jangan sok-sokan yang mahal. Nah, terus kita beli antara PC dan laptop nih. Berhubung yang murah itu laptop bekas, used laptop, ini kita beli untuk bekas aja. Used laptop paling murah. Udah, sisa uang kita itu $11.000 buat bikin dapur sama kamar mandi. Nah, kita bikin kamar mandi dulu. Di sini ada 3 yang diperlukan di kamar mandi, yaitu sink, toilet, dan toilet paper. Mahal juga nih. Sink, toilet, dan toilet paper. Udah cukup. Kalau di kamar mandi cukup segini aja. Untuk di dapur, kenapa kita perlu dapur? Karena kalau kerja itu pegawainya harus ngopi. Ini ada mesin kopi, kita beli mesin kopi nanti ya. Nih, coffee machine. Kita beli kulkas juga. Mahal-mahal. Kitchen counter atau kitchen cupboard. Ini dispenser juga kita butuh nanti. Kita pakai kitchen counter dulu aja. Kitchen counter.
kemudian dispenser buat minum. Cuman ini tuh gak ada isi ulang galonnya. Cuman ini ya guys di sini lah. Nanti di sini kita pasang kulkas aja. Biasanya dispenser itu deket pintu. Nah di sini. Kemudian kita beli mesin kopi. Nah kalau untuk ngerotate bendanya itu kita cukup klik kanan aja untuk menyesuaikan posisinya. Nah, sesuaikan aja. Ini gak beda jauh sih ininya, mekanismenya kayak game The Sim, sorry, kayak game The Sim, gak beda jauh. Kita sekarang beli kulkas dulu ya. Kita beli kulkas. Ini kulkasnya. Nah, mungkin untuk office kita ini kayak gini dulu aja ya. Oh, jendela, kita butuh jendela biar cahaya masuk. Karena kita butuh cahaya. Windows. Nah, di sini buy another, di sini buy another, di sini. Kita jangan masang jendela di kamar mandi. Nanti ada orang yang lihat di luar. Di sini gua aja nah, biar cahayanya masuk. Nah, kita udah minus 20.000 nih. 20.146 untuk bangun kantor doang. Gimana caranya untuk kita balik modal? Kita apa? Kita kerja. Benar. Nah, kan tadi modenya pause nih. Kita mode play. Bisa pakai spasi, bisa pakai klik ini aja langsung. Ini buat mempercepat mempercepat waktu. Nah, kan ini masih tanda tanya ya. Kita klik aja orangnya. Kita klik orangnya, terus kita cari kerjaan baru. Kita cari kerjaan baru, kita tungguin sampai dapat project. Gak tahu ini dia dapat projectnya di mana. Kita cepetin dulu aja. Nah, udah masuk nih project. Projectnya apa? Tahu? Oh, belum nih projectnya. Great news, I can remember CEO system level. Nah, ini projectnya butuh level 1 engineering. Berhubung kita bukan engineering, kita gak bisa ngambil projectnya. Jadi kita nyari projectnya yang sesuai skill dari CEO ini, kayak basic skill design sama testing skill. Kita cari lagi aja. Nah, kita lihat. Nah, ini ada basic dari testing skill kita nih. Bisa langsung diambil aja kerjaannya. Kita langsung ambil kerjaan. Tunggu dulu, dia mau ngopi kayaknya nih. Oh, buka kulkas. Maka kita percepat aja. Soalnya kalau projectnya lambat, nanti ada biaya charge-nya nanti di si klien. Biasanya ada nih. Level 1 testing. Nah, ini klien kita nih. Tuh, late penalty $600. Lumayan ini $600. Tempat dulu aja. Nah, projectnya beres nih. Tuh, kita submit her to client. Tuh, thank you for the work. You have proven to be reliable and we hope to work with you again. Tuh, nanti si klien ini bakal ngehubungin kita lagi karena kita kerjanya bagus. Oke, kita belum balik modal nih.
gimana caranya kita nyampe balik modal ya. Kita cari lagi, look for new contract work. Nah kalau ini look for new employee, yes, ini untuk nyari pekerja kita. Cuman dari awal kita main game itu sudah ada di sini nih, di browser CV ini yang melamar kerja tuh udah banyak. Ada yang pengen jadi sekretaris, janitor. Janitor itu kayak OB lah istilahnya. Ada desainer, janitor lagi, ada manajer, ada handy worker. Banyak. Berhubung kita masih minus, kita belum mau rugi nih buat ngegaji karyawan. Kita masih kerja sendiri aja. Look for new contract. Nah ini dari kontrak sebelumnya, kata klien belum ada pekerjaan yang pas sesuai dengan skill kita, jadi kita nyarinya project desain sama testing aja. Kita percepat lagi. Nah ada lagi nih project testing. Oh iya, kita nanti beli ini dulu aja ya, beli meja baru buat nyimpen kertas-kertas berkas-berkas dari si project kita. Kita beli meja kecil. Nah ini nih, semua black table yang murah aja, kita simpan di sini. Nah berhubung ini hari Jumat, 2 hari kita libur, kita percepat lagi. Kita mulai lagi di Monday kalau nggak salah, Sunday, Monday ya, Monday. Misi kita kali ini itu agar balik modal dulu aja lah. Ini income kita, ini kerugian kita, ini total balance kita. Nah ini kerjaan kita udah beres nih. Submit plug to client. Okay, thank you for the work. You have proven to be reliable and we have to work with you again. Tuh dia mau kerja lagi sama kita nih nanti. Nah ini level kita udah naik. Sekarang kita bisa naikkan skill kita, itu ada 3 ya. Mau milih basic engineering skill, energetic, atau work junkie. Kalau kita energetic itu nambah 20 energi kita, jadi kita bisa lebih lama diam di kantor kalau nambah energi itu. Ada work junkie juga tuh, sama stay longer at work, sama sebenarnya. Ini kita karena skill kita baru 2 ya, basic engineering skill kita belum punya. Tadi kita punyanya basic design sama basic testing. Kita ambil aja basic engineering skill. Jadi kalau ada project baru yang membutuhkan engineering skill, kita bisa ambil. Buat apa? Buat dapat lebih banyak uang. Tadi kita kan tadi awalnya 30.000 ya, kita harus balik modal nih. Kita ambil engineering skill dulu aja. Oh ini udah ini nih. Nah jadi ketika kita klik di meja atas ini, di sini udah ada yang kita mau pilih nih. Ada pile of messy paperwork, ada middle size black table, ada building. Hanya karena kita akan memindahkan paperwork, nanti kita move aja paperwork di sini. Bisa dibuang juga paperworknya, cuman kayaknya kita nanti butuh, gak tahu sih. Kita move dulu aja lah, kita simpan di bawah. CEO weekly.
kita skip. Nah, ini pencapaian kita dalam seminggu itu naik dari minggu sebelumnya. Income 2000 sekarang, karena kita udah banyak ngambil project ya. Sekarang aja ada project baru. Thank you God Lord. Kita cari lagi penuh kontrak. Kayaknya kita bisa ngegaji karyawan sebenarnya, cuman kita harus beli mejanya lagi. Nanti gak ngumpul-ngumpul duitnya. Jangan dulu lah, kita kerja sendiri dulu aja. Nah, ini tuh gambaran pusingnya jadi pemilik perusahaan. Kita nyari kerja, kita kerja, ya begitu. Pusing. Nah, di sini ada dua project yang mau kita ambil, ada project design dan project testing. Dari tadi testing terus, nanti level testingnya lebih besar dari project design, jadi kita pilih desain dulu aja agar balance. Sebenarnya ini paperwork ini jadi sampah ya, jadi mengurangi estetika kantor kita. Bonusnya gak ada bonus, kita buang dulu aja lah, throw away. Nah, project sebelumnya ini masih ada nih, kita ambil lumayan. Penghasilan kita stabil di $2000 per minggu. Submit Charlie to client. Oke. Nah, dapat hadiah nih dari klien tadi nih. Ada langsung aja kita open gift, dapat hadiah kursi bro, dapat hadiah sofa ini. Bentar, kita ganti sofanya, ini kita jual aja lah buat nambahin balik modal. Nah, kita asing share ke CEO. Nah, agak nyaman sekarang pakai sofa, nggak pakai kursi hajatan. Oh, level up lagi, level up. Sekarang kita pilih skillnya apa ya? How monitor apa nih? Keep an eye out of slacker. Misalnya time to the work. Kita belum punya karyawan, kita pilih yang perfectionist aja ya. Work quality cap-nya nambah 20. Dan di sini juga ada per kita itu ada 3 skill, yaitu basic design, basic testing, dan basic engineer. Oke, kita pilih perfectionist aja biar kualitas hasil proyekannya itu bagus gitu. Oh, udah beres nih. Submit total payment. Wah, murah. Project design emang murah bro. Gak dari game, gak dunia nyata, emang murah. Aduh, mungkin karena levelnya masih level 1 ya. Gak tahu kalau udah level 2 mungkin agak mahal. Kita submit lagi hasil project kita. Kita cari kerja lagi bro. Istirahat dulu ke rumah, pulang. Today is a good day. Kayaknya untuk minggu sekarang ini pendapatan naik ke 3000. Yang sebelumnya stabil di 2000, kita pendapatan sekarang naik.
agak naik dikit. Alhamdulillah dikit juga. Di sini itu kita bisa minjem duit atau ngehutang ya. Enggak, belum. Ini ngeganti company yang proyekan dihandle sama kita ini. Ini debt total hutang 0. Semoga kita gak punya hutang ya, karena dengan hutang hidup jadi menantang. Kita move aja ke sini biar tidak memakan tempat. Book paper of work bisa dijual dengan harga $0. Buat apa ya, kita throw away aja lah. Throw away biar enggak banyak sampah di kantor kita. Ini hasil ngumpulin dari proyekan udah nyampe $19.000. Kayaknya ke $30.000 tidak memakan waktu yang lama. Ada 2 proyek yang nyangkut di sini. Kita testing skill dulu aja. Nah, di sini ini kan masih 0 ya, karena yang kerja itu cuman CEO-nya. Jadi kita gak perlu ngeluarin gaji buat karyawan, jadi masih 0. Nanti kalau kita udah nge-hire karyawan, ini bisa minus di sini untuk gaji karyawan. Cepat sampai proyeknya beres, kita submit lagi. Tuh, orang-orang pada bagus katanya proyekan kita. Simulasi freelancer sebenarnya ini nih. Belum jadi CEO karena belum punya karyawan. Submit lagi. Bagus nih ini nih. $1.000 lebih, triple 3 CEO. Dapat hadiah kan tuh. Open gift. Ini apa nih, lampu, kayak lampu bro. Ini dapat lampu kita. Simpan di mana ya? Simpan di sini dulu lah. Kita beli Dex lagi dulu aja buat nyimpen lampu. Soalnya kalau disimpan di lantai itu kurang estetik dan kurang bagus. Kita beli yang murah aja lah. Yang murah. Nah ini nih, small black table. Kita simpan di, di sini lah. Bentar. Kita move dulu tempat sampah ke sini. Kita move table di sini. Nah, sekarang kita move lampu. Kok ini sih? Klik. Kita move lampu. Nih. Nah, di sini. Next. Pendapatan berkurang ke $2.000. Namun masih untung karena belum punya karyawan. Jadi kalau ngumpulin uang ke $30.000 itu kayaknya cepat. Nah, kalau ada yang berasap-asap ini tuh mesinnya lagi rusak. Caranya apa? Perbaiki atau beli lagi? Sebenarnya sama aja, kita perbaiki aja lah. Perbaiki. Padahal gak banyak ngopi ini orang. Asing balance. Oke, kita langsung ambil proyekannya. Ini minus 85 karena apa? Karena tadi kita memperbaiki mesin kopi. Untung dapat $1.000 ini nih. Kita cari lagi proyek. Nanti setelah $30.000 kita baru nge-hire karyawan.
biar kerja kita maksimal. Beres, kita langsung submit aja. Lumayan ini kalau kita skillnya nambah, pendapatan kita juga bisa nambah, sama relasi juga berpengaruh. Ini ada kesempatan dapat hadiah itu 40%. Tuh, dapat hadiah lumayan, gift. Candle lagi kita jual lah. Nggak bisa dijual bro, hadiah throwaway. Masuk kantor bekerja, masuk kantor bekerja. Kita harus kerja kalau pengen punya uang. Thank you. Semakin meningkat level kita, XP kita, semakin besar juga pendapatan kita karena profesionalitas kita, hasil kerja bagus. Nah, kita di sini ada kontrak yang selama 4 hari ke belakang, ini bayaran 2.700, gak ada penalti. Biasanya penalti ini dikenakan kalau project kita itu lama diberesin. Suka ada penalti. Ini kita lagi ngedesain dulu. Nah, level kita naik nih, ada small handwriting, product less paperwork. Nah, ini nih kayaknya butuh nih, karena kalau kebanyakan paperwork itu di kantor kayak banyak sampahnya. Ini kalau home monitor apa nih, kita sticker, this another work. Kurang ngerti saya ini. Self management, capable to picking and assigning team for the project on their own. Nah, ini kalau untuk bikin tim di project kita ini. Nanti ada fitur untuk bikin timnya juga. Jadi kita selain nge-hire karyawan, kita juga bisa bikin tim di kantor kita ini. Kita pilih small handwriting dulu aja, karena untuk mengurangi produksi paperwork atau kertas lembaran tadi yang udah kita jual, udah kita buang-buangin, kita ini aja lah. Nah, untuk cari projectnya cukup simpel sebenarnya. Dari mekanisme gamenya, kita cukup klik di area si CEO-nya, kemudian kita klik look for a new contract. Ini untuk nyari pekerja. Ini headhunt ini untuk nyari pekerja yang spesifik nih. Misalkan kita butuhnya desainer, handy worker, engineer, janitor, atau tester. Kita belum butuh, kita butuhnya pekerjaan. Katanya ini contract negotiation with heavy footprint also violate. I can secure a contract with heavy footprint, but I promise to work as the next one. Perhaps solo contracting or operation. Kita harus banyak-banyak bikin kontrak negotiation sama perusahaan heavy footprint LTD ini nih, biar nge-improving atau menaikkan relasi sama mereka. Jadi nggak segampang kita nyari project dapat project, jadi kita harus terus bekerja sama dengan dia, meningkatkan relasi. Cukup realistis juga gamenya. Nah, sudah $30.000. Misi kita sekarang adalah mencari employee. Karena kita di CV ini udah ada, browser CV udah ada, jadi kita gak perlu looking new employee, gak perlu. Kita cukup kontrak dulu aja. Sebelum kita nyari pekerja, kita siapkan dulu workstation untuk pekerja yang baru ini.
Nah, workstation tuh mencakup kayak table atau meja, laptop, dan bangku. Kita bisa langsung beli dulu di level 1 workstation di sini di panel blueprint. Kalau ini kan panel furniture, kita di sini satu persatu ya kita belinya. Jadi sudah disediakan di gamenya ada panel blueprint. Jadi ada level 1 workstation, ada level 2 workstation, ada kitchen set tuh. Kitchen set. Nah, kita beli yang level 1 workstation. Caranya klik yang checklist hijau ini. Nah, jadi kita tinggal simpan di mana letak yang cocok untuk menyimpan workstation ini nih. Kayaknya di sini cocok nih. Nah, kita sambil nge-hire pekerja, kita ngerjain project dulu. Nah, kan di sini si CEO-nya itu punya skill desain, testing, sama engineering ya. Kita cari pekerja yang kita gak punya dulu aja. Misalkan apa ini di sini? Misalkan ini sekretaris, belum janitor. Desainer kita udah punya, kita engineering tester ini pada punya semua. Sekretaris coba kita cari manual lah. Dan cari manual caranya headhunt. Kita butuhnya apa nih? Engine tester kita punya semua, mungkin untuk membantu pekerjaan lain tester aja lah ya, karena di CV ada. Kita cari yang tester apa engineer ya. Engineer kayaknya lah. Ini yang dolar ini tuh gaji per harinya kita yang murah aja, karena kita adalah perusahaan startup. Untuk ngirit budget, kita nyari pekerja yang gajinya murah dulu aja. Engineer, kita cari engineer yang murah, ada gak? Engineer yang murah, wah gak ada di atas 100. Engineer yang murah di atas, waduh, ya udah deh yang paling murah aja engineer ini nih, kayaknya Felton Duxbury hire ya. Oke. The next ke minggu berikutnya. Nah, berhubung kita udah nge-hire pegawai di sini, jadi minus untuk pegawai, untuk gaji pegawai. Kita lihat dulu ya, kita pause dulu lah. View detail, kita bisa edit gajinya, kita kurangin $10, loyalty-nya berkurang, tambahin lah. Wah, janganlah, normal aja. Oke. Selain kita bisa ngatur gajinya, gaji si karyawan, kita juga bisa ngedit nama si karyawan ini. Kita edit aja.
kita edit, namanya sesuai kemauan aja, mau default bisa, mau kita edit bisa, karena kita sesuaikan dengan dengan real life kita kasih nama Teguh aja. Teguh, kita kasih nama Teguh sebagai tester, bisa kalian. Jadi Teguh tuh, namanya si Teguh, karyawan baru kita ini sebagai tester software. Kita look for another work. Nah, si Teguh ini masih nganggur nih. Karena apa? Karena proyeknya yang tester ini belum ada. Kita suruh dia bikin paper aja. Buat dokumen. Ini udah tanda tanya, kayaknya ada pekerjaan buat si Teguh. Nah, kan ada assign to make a shift. Nah. Oh iya, di sini juga kita bisa membangun tim. Change tim. Nah, tim ini di sini nih, tim. Jadi tim itu nanti otomatis mereka ngerjainnya bareng. Kita kasih namanya tim 7 aja. Tim 7. Nah, tim 7 ini membernya masih 0. Membernya masih 0 karena belum kita masukin. Set tim. Kita masukinnya di sini nih. Klik add member to the team. Berlian dan Teguh. Add selected. Nah, udah masuk tim 7 nih. Berlian dan Teguh. Otomatis tuh pakai topi kuning. Topi proyek kayaknya nih, proyeknya. Oke, Selnovers, menurut saya game ini cocok dimainkan saat santai, dan juga game Office Management 101 ini dapat menjadi sebuah referensi atau edukasi manajemen sebuah kantor atau cara menjadi CEO. Untuk Selnovers semua yang ingin belajar menjadi seorang CEO atau pemilik perusahaan, game ini sangat cocok untuk Selnovers mainkan. Oke, itu saja review singkat dari saya mengenai game Office Management 101 ini. Sampai berjumpa lagi di video Selnov Pick Play lainnya. See you next time, ready to explore.